أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melepaskan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang berhadir pada pagi hari ini termasuk dari umat baginda Nabi yang mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Al-Ustaz yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Ketua BKM Masjid Muslimin City dan seluruh staf jajarannya, ayahanda dan ibunda, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ayahanda dan ibunda yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan kajian dari Al-Ustaz, ada baiknya kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شاهدا ومبشرا ونذيرا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي داعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أهل الصدق أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث قوام الدنيا لأربعة أشياء: بعلم العلماء وبعدل الأمراء وبشخاوة الأغنياء وبدعاء الفقراء. صدق الله وصدق رسوله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih kasih banyak nikmat sama kita. Kalau kita ingat-ingat, kalau kita pikir-pikir, sedikit pun Allah tidak ada mengurangi nikmat dalam hidup kita. Malah makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Nikmat yang saat ini Allah kasih sama kita, nikmat yang paling luar biasa, yaitu nikmat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan pula dengan hadir selalu di majelis ilmu
hadir di majelis ilmu adalah salah satu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Membasahi bibir kita dengan lantunan salawat kepada Rasulullah, berharap sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan Ketua BKM Masjid yang juga hadir bersama kita, seluruh jajaran kepengurusan, ayah bundaku, bapak ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kabar bapak ibu sehat? Ramadan dah habis, Pak. Padahal kalau kita pikir baru kemarin sama Pak Haji lupa etika banyak. Baru kita, kalau kita pikirkan lagi masih terngiang-ngiang di kuping kita. Subhanal malikil ma'bud. Bahkan baru lagi kita mengantarkan doa sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Baru lagi, ya Allah berkahi umur kami di bulan Rajab, berkahi umur kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Secara otomatis Allah sudah kabulkan permintaan. Rajab mudah dijalani, Sya'ban mudah dilewati, Ramadan kita nikmati. Bahkan bayinya Allah Subhanahu Wa Taala ikut apa doa, ya Allah habis Ramadan kasihlah bulan fitri sama kami. Gak pernah jarang kita doa itu. Kita hanya minta wabalighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Jarang kita minta sama Allah di penghujung Ramadan, andai ibadah Ramadan kami banyak yang tidak sesuai dengan aturan-Mu ya Allah, sempurnakanlah ibadah kami. Jarang, Bu. Apalagi di ujung-ujung Ramadan jarang doa. Kebanyakan bilang kue bangkit. Kue bangkit susunya. Hari ini Ramadan sudah tak ada lagi, Pak. Tanda-tanda Ramadan berakhir Anda dikasih. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya memberikan apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan. Dikasih Allah bulan Syawal sama kita. Syawal mudah mau habis. Apa tanda Syawal? Tanda Ramadan mau masuk, banyak iklan di TV. Salah satunya sirup Amia mengucapkan inilah inti wal faizin. Sudah masuk Ramadan. Kalau sudah Ramadan mau habis, Syawal udah mau habis, tandanya juga ada. Kalau udah berhabisan kue di rumah ini, udah habis dah Syawal. Ada lagi kue yang disimpan di rumah? Ada. Gak mau lah bawa ke masjid. Makanya BKM buat minggu keempat ini buat. Kenapa? Kan bisa aja minggu pertama bulan depan. Momen Syawal masih ada, yakin begitu. Cuma karena momen Syawal yang udah ada, apa-apa ya udah. Paling tidak ada serantang bawa di rumah. Bukan itu, enggak makan rame gitu di sini. Ya, kalau lebih bawa. Momen Syawal itu masih ada, paling 10 hari lagi habis Pak Syawalnya. Itu pun kadang kita lupa puasa Syawal belum. Bayangkan loh, sebulan penuh dikasih Allah latihan 29 sampai 30 hari, Pak. 29 hari, sebulan penuh kita Ramadan. Pagi, subuh tak pernah makan sampai kita maghrib. Masa 6 hari gak bisa, Bang? Sebulan bisa, 6 hari gak bisa. Hah? Ya bagi yang bisa. Nah, aku lagi bayar lagi makan. Begitu pagi awal sahur, orang lamin
10. Sekarang jangan lupa apa bu? Sama hari Sabtu. Ya ilah ilah. Macam hari Minggu gini. Rezeki tapi nggak bisa ya apa sesawal. Utang masih ada 3 hari lagi. Itu masih ada sawal. Panjang umur lagi. Kalau enggak malah lagi. Artinya ketika Ramadan pun dah dikasih, Syawal pun dah dikasih makna Syawal peningkatan. Apa yang ditingkatkan? Minimal jangankan meningkat, stabil pun jadi ibadah di waktu Ramadan. Ini jangankan meningkat, stabil, payah, turun ya. Ibu tanya sama ibu ini, jangan ada dusta antara kita ya. Cakap betul-betul, jangan cakap ngomong-ngomong. Kalau bulan Ramadan ibu bangun jam berapa? Sebentar aja. Begitu bangun jam 3, ngapain? Cuci tangan. Kamar mandi, cuci tangan, wudu, paling tidak 2 rakaat tahajud disempatkan ibu. Habis sholat tahajud tengok masih lama lagi. Ambil Quran tilawah bentar. Cuma nengok muka lagi belum bangun, dia belum bangun. Tengok anak-anak belum bangun. Panaskan apa yang mau dipanaskan. Cetekkan apa yang mau cetekkan. Jam 4 lewat, bangunkan lagi. Bangunkan lagi kayak berantem sama harimau rasanya. Coba. Kalau cakap muncul itu bakal bercakap sebelum tidur. Nanti yang pertama kali bangunkan ya. Ada waktu rokok lama. Kalau dibangun itu 4 kali bangunkan berapa ini? Selesai dah makan sahur, langsung tidur nggak? Nggak sempatkan juga nanti ngapa-ngapain, beres ini beres itu, jalan dari rumah ke masjid. Selama sebulan kok terlatih kaki dan mata kita jam 3 malam. Sekarang masuk sawah, apa tiap hari bangun 3? Subuh karena 7 Pak. Kadang kan enggak bilang ibu. Ada. Bayangkan apa yang salah sebenarnya. Kalau ada anak kita yang basic dia jago latihan mana, dilatih selama sebulan penuh. Awalnya sasaran enggak tepat, selama sebulan insya Allah makin mendekat Pak. Ada anak mau renang, si Jim sudah siap belum? Belum. Ada anak atlet renang selama sebulan kita tempat latihan terus pagi siang sore renang terus-terusan. Ini selama sebulan latihan harusnya makin bagus renangnya. Betul. Tapi kenapa disiapkan Allah syahrul tarbiyah, bulan latihan ajang untuk melatih fisik, melatih ruh, melatih jiwa, bahkan sekujur tubuh kita dilatih ta'abbudi ila Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh Ramadan, dilatih untuk menundukkan segala yang tidak sesuai dengan syariat agama. Habis Ramadan harusnya Syawal makin meningkat itu ibadah. Kadang kita tengok masih banyak yang melempem ibadah. Kenapa? Ternyata ada kadang ibadah seseorang itu yang dia ibadah bukan karena Allahnya, tapi karena Ramadannya. Makanya habis Ramadan banyak orang menjadi hamba Ramadhani. Yang kita inginkan hamba Rabbani. Hamba Rabbani adalah seorang hamba yang ibadahnya bukan hanya di bulan Ramadan, setiap kapanpun imtisalun awamirillah wajibinabun nawahi sirra wa alaniyah, menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi. Kalau kita fokus ibadah, maksimal ibadah kita di bulan Ramadan, habis Ramadan ibadah yang tidak lagi maksimal, bahkan stabil pun tidak, ini hamba Ramadhani. Ibadahnya menjadi hambanya, taatnya pas bulan Ramadan aja. Mulailah masjid sunyi.
Waktu Ramadan paling tidak 10.000 tiap malam tarawih gue bawa kantongi. Lewat bagian 4 masuk, lewat bagian 4 masuk. Walaupun kadang ada yang agak-agak tahu, masukkan 10.000 ambil limpun, ada kadang. Ada juga orang yang kulitnya kelewatan, duitnya cuma 2 lembar di kantong, 2.000 sama cepet. Begitu buka, ini kalau masuk cepet, lalu terbuka, masuk 2.000, kan sudah 2.000 besok ganti, masuk 2.000, yang cepet masuk kantong, banyak nggak termasuk, jatuh ke lantai, bapak belakang menegur, ngasih duit cepet tadi, perasaan kawan tuh, jangan bawa kali wani, impaknya cepet. Ini masukannya lah, pikir lo yang bawa, itu minta tolong masukkan. Ini masukannya kok. Kawan tuh nengok ini masuk ke impak. Kata orang belakang itu bukan punya aku, Pak. Punya kau dari jatuh di kantong. Nyesalnya nggak sudah. Nyesal nggak sudah. Ini salah satu orang yang tak tahu masalah, tiba-tiba ngambil keputusan. Ini bahaya nih, gak tahu masalah tiba-tiba kuat cakap-cakap. Gak tahu masalah dibilangnya orang ini ustaz radikal, ustaz ekstrim, ustaz teroris, makanya gak boleh ke Singapura, gak ada otaknya. Ya bu, ustaz radikal, biarlah itu radikal, kenapa bu? Kalau seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama yang menyampaikan kebenaran Al-Quran dianggap radikal, biar seluruh dunia mencap radikal. Ya bu, ibu sebenarnya mencerita di mana? Aku kan nggak sebut merek, saya nggak boleh sebut merek. Sebut kita salah. LGBT dibela bisa-bisa mbak. Menteri membela, ada menteri namanya Perdasa Hukum dibelanya LGBT. Ini negara demokrasi, gak ada orang yang berhak melarang simpulan untuk mensyiarkan LGBT. Gak ada otak itu. Belum boleh masuk orang itu. Memang ini negara adalah negara demokrasi, tapi ini negara bukan negara setan yang suka-suka persinahan merajalela, yang suka-sukanya LGBT. Bahkan lah LGBT yang viral itu orang Indonesia yang kurus-kurus itu kan, bukan aku ya, memang kurus. Orang Indonesia nikah sama orang Prancis. Kenapa dia bilang dia nikah sama orang Prancis yang laki-laki juga sejenis? Karena dia menganggap di sana kan dibolehkan, jadi di sana rumah tangga. Agak-agak ini sedikit. Gak usah dibeda, nggak mungkin tukar dua-duanya. Ada satu kadang-kadang dia gini, kadang-kadang di orang Prancis itu, abang katanya, ada. Dibawalah seorang Prancis laki, mana bilang lakinya bilanglah pasangannya, dibawanya lah ke kampungnya. Orang kampung tahu dia homo, LGBT, kampung tuh rame, viral, banyak orang selfie foto bareng sama dia, bahkan banyak orang mencium tangannya, memeluk-meluk padanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza fa'alat ummati khamsa asratan khosnatan halal bihal balad." Apabila umatku melaksanakan 15 macam perkara, maka dihalalkan kepadanya bala. Salah satu di antaranya, orang dimuliakan bukan karena alimnya, tapi karena bejat akhlak. Nah, kalau baca dalam kitab itu 15 macam itu semuanya sudah ada sekarang. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, idza fa'alat ummati, apabila umatku melaksanakan pekerjaan khamsa asratan, 15 macam perkara, khosdatan halam bihal bala, dihalalkan bala, kata Allah. Bukan lagi datang bala. Kalau datang bisa ditolak dengan ibadah dan lain sebagainya, macam taubat. Ini dihalalkan, Pak. Kalau sudah dihalalkan, nggak ada lagi orang bisa komplain
di apa kita, produk-produk kita. Begitu dibuka, nggak bisa lagi kalau mau beli haram nih, nggak boleh lagi karena udah ada label. Dan hak MUI ada menghalalkan. Kalau sudah halal musibah, Allah punya hak menghantarkan itu musibah. Dan kalau datang musibah, bukan cuma si LGBT kurang ajar saja yang kena. Kita di komplek ini nggak ada apa-apa kena mengenai sama dia, bisa kena. Itu dahsyatnya musibah. LGBT tutupi kasusnya dengan berita Ustaz Abdul Somad yang tak siap-siap. Padahal Ustaz Somad cuma jalan-jalan bawa keluarganya, kan tak bersyukur dia. Kemarin waktu sampai baru waktu Presiden Singapura yang pernah nggak mau angkat. Kami ada program PPKM membawa nama Yayasan Almarhum Buya Tengku Zulkarnain. Setelah beliau meninggal dunia setahun dah. Mohon maaf, setelah beberapa hari beliau meninggal, beberapa minggu beliau meninggal, anak pondok itu karena mata karantina. Pondok Al-Barokah di Jalan Tanjung Sari Setiabudi. Kenapa nggak makan? Bukan nggak ada duit, harus tanda tangan almarhum Buya mengambil uang sama adik beliau. Berselang beberapa bulan adik beliau meninggal. Umi kami manggil. Untuk menyelesaikan kurban punya butuh waktu. Selesai lagi itu keluar terus uang masuknya nggak ada. Selama almarhum Buya Tengku hidup, mohon maaf kalau Buya Tengku keliling-keliling ceramah dikasih honor oleh yang undang, itu honornya 1% pun nggak pernah dimakan ya. Hanya untuk pondok semua. Istrinya ketika dilamar oleh almarhum Buya Tengku, menurut cerita yang kita dapat, aku mau menikah sama kau bang, tapi aku tak mau makan duit ceramah kau. Cari kerja sendiri. Buya Tengku seorang dokter yang ilmu dosen diusut. Dari PNS-nya lah yang dimakannya. Banyak yang nggak tahu apa yang beliau buat. Salah satu keistimewaan almarhum Buya Tengku, kita satu lemari baju kita pak. Almarhum Buya Tengku tak lebih dari 7 helai baju. Jubahnya 7, celananya 7, sendalnya 7, lebih-lebihnya 7, imamah sorbannya 7, semua serba 7. Koyak satu, ganti yang satu ini, beli yang satu lagi. Lusuk jubah yang satu, mana pernah jubahnya warna coklat, warna kuning, warna hitam. Jubah putih terus, 7 macam kan. Karomah angka 7 itu luar biasa. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 surah Al-Fatihah. Allah ciptakan dunia dengan 7 masa. Banyak nggak tahu. Artinya kenapa diciptakan itu? Setelah beliau meninggal, kami murid-murid beliau termasuklah tim media yang ikut sama beliau dulu membuat inisiatif. Cuman kalau kita roadshow keliling, ceramah keliling, sampai nanti minta izin sama BKM, kan BKM nggak usah bayar honor ustaz lah, tapi izinkan kami ceramah dakwah di masjid itu dengan catatan kami penggalangan dana untuk pondok pesantren almarhum Buya Tengku Zulkarnain yang beliau targetkan 10 pondok pesantren, saat ini sudah 7 terus siapa. Di Aceh ada 1, di Bagan Syafi'i ada 1, di Tebing Tinggi 1, di Kisaran 1, di Medan 1, ada berapa titik lagi. Dan orang nggak tahu kan itu. Apa hubungannya? Perjalanan kami itu udah sampai Lampung, Palembang, Jambi, kemudian kemarin Februari ke Batam, mau hampir udah terjadwal di Singapura bang. Cuman karena kemarin Singapura tak boleh masuk, ada ini ku dengar dari kawan-kawan harus nyebrang ke Singapura gitu, karena masih banyak di sana yang fans dan cinta sama almarhum Buya Tengku Zulkarnain.
Gue bilang sama orang, sebelum Presiden Singapura minta maaf sama Ustaz Somad, haramkan kaki penginjakan kaki Singapura. Penghinaan tuh. Jangan untuk Ustaz Somad ngurusin aja waktu itu kan. Nanti kumpul sama Ustaz ngurus semuanya. Ada yang bilang banyak orang demo sana, demo kemari dan ke konjen Singapura, demo ke kedutaan. Apa yang bisa waktu? Enggak. Bukan habiskan waktu sekarang ini. Paling tidak ada sedikit rasa pembelaan dalam hati, dalam diri kepada orang-orang yang kita cintai. Banyak hari ini kita menganggap kita hanya fokus pada ibadah mahdoh. Kalau sudah ibadah terus kita pikirkan ibadah, udah mentuannya surga. Enggak, Pak. Untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena ibadah. Ada kok orang yang masuk surga tak pakai ibadah. Ada ahli surga itu bukan karena ibadahnya. Salah satu contoh, wildanun mukhalladun, anak-anak yang belum balik meninggal dunia, mereka masuk surga. Apa udah ibadah? Belum. Karena untuk mendapatkan surga Allah, mardutillah, menggapai ridhonya Allah. Allah suka-suka. Salah satu sifat jaiznya Allah, sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Suka-suka Allah, siapa yang Allah ridhoi. Cuma jalan menuju ridho, hablum minallah wa hablum minan nas. Ada orang hablum minallah hebat ibadahnya, namun sama warga komplek gak cakapan. Oh, kok ditengok tahajud tiap malam, duha tiap pagi selama Ramadan 3 kali khatam Quran. Sedekah banyak, haji udah pernah, umroh sering. Sakingan seringnya umroh unta pun muak dengan dia. Saingan sering, kasih dia aja. Anak yatim di tengah dekat-dekat rumahnya, tak dipikirkannya, bahkan miskin di rumahnya, kita ngasih umroh aja kerjanya. Walaupun hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun hablum minan nasnya, masyarakatnya, sosialnya masih terhambat dan masih ada sengketa, Allah tak akan izinkan di surga dikasih. Di dalam kitab Durratun Nasihin menjelaskan dialog antara hamba dengan hamba sebelum masuk perhitungan kita kepada Allah. Belum masuk yaumul hisab, belum masuk yaumul mizan, ada disiapkan Allah satu tempat, dan tempat itu disiapkan Allah untuk perhitungan bersama manusia. Yang pernah buat salah sama saudaranya, yang menzolimi orang lain, yang mengambil hak orang lain walaupun sejengkal tanah tanpa izin dan tanpa syariat, tanpa ada aturan syariat, yang memukul, menghardik, mencela, mencaci, memfitnah, menghibah, membunuh bahkan. Itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan bukan hanya orang yang kita sakiti, keluarganya yang tahu, yang berkontribusi dalam hidupnya akan menuntut satu persatu. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua akan ditanya. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, fuad, hati akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, di Qadi Rabbul Jalil, di pengadilan Allah yang Maha Adil. Satu-satu untukmu. Kita udah enak-enak nengok ibadah kita 40 tahun di dunia ini, sholat tak pernah tinggal, puasa wajib sunnah dikerjakan, sedekah rajin, semua ibadah amaliyah kita buat. Ternyata dalam perhitungan itu ada satu-satu angkat tanganku. Ya Rabb, jangan kau masukkan si fulan bin si fulan dalam surga ya Allah. Ibadah memang kuakui hebat ibadahnya, tapi ya Allah dulu di dunia bertetangga aku sama dia itu kenal kali apa dengan muka batang hidung itu tak ya Allah. Pernah entah apa salahku ya Allah, 3 tahun tak dicakapinya. Ya, mengangkat 3 tahun 3 hari nggak cakapan sama
muslim tanpa ada syarat yang mengajarkan. Sejengkal pun tidak Allah angkat amal ibadah kita. Apalagi kita tahu 3 kali Ramadan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang yang satu, ya Allah, jangan ya Allah kau kasih pahala dalam ibadahnya. Tanda aku sama dia, ya Allah, 25 tahun aku rumah tangga sama dia, 25 tahun ya Allah. Berarti yang mencakap bini, lakiku itu ya Allah, lakiku. Kalau sama bini, Pak, ada tutup nih. Sama orang yang awak sok-sok kalem, sok alim, sok apa ke dalam hati bini, alah bentuk kau ketawa aku. Kalau sekarang di luar nggak ada yang tahu rahasia suami kecuali istri. Dan itu akan dibuka oleh istri kepada Allah. Ya Allah, ku tengok ibadahnya luar biasa, taat ibadahnya. Tapi ya Allah, aku masuk neraka mungkin atas ketentuan Engkau karena aku tak banyak ibadah, malah banyak maksiat. Kenapa aku banyak maksiat? Suamiku nggak pernah mendidik aku di bidang agama. Jilbab memang panjang, tapi muncul lancip. Oke. Kasih. Nampak. Maksudnya, kakak mau ke rumahnya beraya kemarin. Air minum lagi. Apapun nggak kasihnya. Kunia teh manis aja, putih aja nggak ada kak. Mungkin bontot nggak ada kak. Beli kali rumahnya besar, mobilnya mewah, beli jadi orang. Lanjut menjual. Apalagi kalau bukan wirid dia, pulang wirid dia kadang mau itu. Sebelum pulang aja bukan ada masalah. Abdul Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Kata Allah ya Bawi buat tahlil. La ilaha illallah. Kalau mau makan tahlilnya beda sama ayat. Kalau ayat bapak ini pakai komplit Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah masuk gigi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai lupa hilang suara. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ujung nyambut Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak apa-apa bilang. Kalau mama enggak gitu, cuma nada. Gara-gara ikuti langgam nada, bertambah huruf. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak diselipkan orang tuh lantong la ilaha illallah lantong lantong oh itu mana tahu suara grup udah kedengaran la ilaha belum siap loh wirid. Apalagi nggak siap wirid dah habis wirid baru nyari selop pahala wirid dah habis nyari selop baru sampai rumah nyari selop pahala wirid dah habis. Gimana ya kan asal untung tadi kan asin kuahnya begini kali teman-teman. Padahal kalau masih raya ini dia malah kue raya menggali keluarganya padahal masih sawal bilang nggak ada tengok lihat selemari banyak kali disusun gara-gara mulut. Makanya dulu ada seorang sahabat disuruh wahai sahabatku tolong kau potongkan dulu kambingku, ambilkan dalam tubuhnya bagian yang paling bagus. Diambillah hati sama lidah. Habis itu potong lagi, ambilkan yang paling buruk. Diambilkan juga hati sama lidah. Rupanya hati sama lidah bisa membawa kebaikan, bisa juga membawa keburukan. Cuman ala wahyal qalbi kata Nabi dalam hadis, hati itulah menjadi sumber segala-galanya. Baik hati kita, maka baiklah pandangan kita sama orang lain. Baik pula cakap kita sama orang, baik pula tingkah kita sama orang lain. Apalagi di penghujung sawal ini Bu, aku tengok udah banyak gelisah, lontong udah berdatangan. Selama-lama kita udah yang puasa, ulang adalah sekarang nanti yang puasa ulang. Ayo bawa malam nonton, nanti bawa nonton ke gua iman, tahu lah. Yang nggak puasa, yang di sini
di penghujung Syawal ini paling tidak ibadah itu kita tingkatkan, hubungan sesama kita jangan dihilangkan. Makanya ada konsep halal bil halal dalam konsep amaliyah orang-orang kita, tradisi di Sumatera Utara bahkan di Indonesia. Yang kalau ibu cari di Inggris nggak banyak halal bil halal. Kalau kita ke Eropa halal bil halal ada, bahkan ke Timur Tengah, ke Mesir ada halal bil halal. Kecuali orang Indonesia yang buat. Loh ada di Mesir halal bil halal, ada mahasiswa Mesir orang Indonesia semua. Ternyata halal bil halal itu ada di zaman Presiden Bung Karno. Ketika politik Indonesia carut marut, elit-elit politik pun selalu berburu sangka dengan satu sama yang lainnya. Tidak kondusif situasi negara pada saat itu. Maka Bung Karno pun melamun dikit, berpikirlah apa cocoknya yang kita buat supaya masyarakat nggak terpecah-pecah dengan situasi kondisi sekarang. Cuman berbeda pendapat, beda pandangan, maunya dalam permusuhan, menyatukan ini gimana? Dipanggillah salah satu guru Bung Karno namanya Kiai Wahab. Dipanggillah Kiai Wahab itu, mintalah pendapat oleh Kiai Wahab. Apa kata Kiai Wahab? Ramadan sudah mau masuk, banyakkan ibadah. Habis Ramadan namanya bulan Syawal. Rasul menganjurkan di bulan Syawal banyak-banyak silaturahim. Momen itu kita letakkan di gedung istana, kumpulkan semuanya dari masyarakat yang banyak detail atau yang tak punya detail sekalipun, dari warga biasa sampai elit politik di atas, kumpulkan dalam satu wadah dan satu pertemuan namanya halal bil halal. Halal bagiku kesalahan kau, halalkan juga salahku sama kau. Selesai masalah. Kalau halal bil halal tadi kuat tapi masih dendam sama orang lain, ngapain kau habiskan nonton orang? Itu aja. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan untuk mendapatkan halalnya orang lain kepada kita agar halal ada dua. Pertama, jabat tangannya mewakili hati. Yang kedua, cakapkan salah kita sama dia agar enak dalam hati. Terakhir, Bapak Ibu yang mulia, karena sudah Syawal selesai, kosong-kosong salah kau sama aku nggak ada, salahku nggak sama kau, tolong ditadakan kosong-kosong. Kita mulai kosong-kosong kayak SPBU. Kita mulai lagi. Bagaimana supaya jangan bertambah 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, jangan bertambah itu. Syaratnya cuma satu, Pak. Sampaikan sama sanak saudara, keluarga, famili, tetangga. Syaratnya supaya jangan sakit hati dan jangan menyakitkan hati orang lain. Syaratnya cuma satu. Apa itu? Jangan pernah berharap orang mengerti dengan kita, tapi kita lah yang harus paham sama orang lain. Selesai masalah. Kalau kita mau dimengerti terus, ayah, apalagi mau aku tak memaafkan bisa, memaafkan bisa, tapi tak sanggup melupakannya. Berarti belum maaf. Ya Bu, jangan pernah ibu ingat lagi salah ipar sama kita. Kalau bisa hilangkan salah orang sama kita, ingat salah kita sama orang. Dan ingat juga kebaikan orang sama kita. Jangan kasih kebaikan kita jadi tidak ingat sama orang lain. Baru 3 sak semen diantarkan ke masjid muslimin. 3 bulan gak siap-siap dicari dibahasnya jasa juga sama orang lain. Kakak-kakak ini bang semen lah. Mana? Tengok masjid muslimin kan orang mandinya mau direhab. Oh iya, aku lah kemarin dulu kan 3 sak. Kalau nggak dulu kan nggak ada orang yang makan. 3 bulan jumpa itu aja dibahas. Padahal cuma 3 sak. Kawan nyumbang habis separuh masjid sebagai dia menunjukin. Macam orang menyumbang ini Pak. Ada yang mau sebutkan nama, ada yang tak mau sebutkan nama. Tulisannya hamba Allah. Bapak Ibu yang mulia, kita umumkan ada semalam yang nyumbang dari hamba Allah 3 juta. Bercakap kawan tuh. Memang nggak disebutkan namanya. Yang nggak mau disebutkan namanya dia. Begitu disebutkan hamba Allah nyumbang 3 juta. Apa hamba Allah? Asalkan nampak, oh di dinding pengumuman, di dinding itu ada nama hamba Allah, aku itu.
Nah, makanya tak mudah menyebutkan dan menisbatkan hamba Allah kepada kita. Tak mudah menyebutkan hamba Allah. Yang jelas satu-satunya hamba diakui oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha menjadi hamba. Walaupun kita sudah menjadi hamba, jangan sok menganggap diri kita lah yang paling hamba. Selain kita tak ada lagi hamba Allah. Artinya syukurlah kita Bapak Ibu dikasih Allah hidayah untuk ibadah. Banggalah kita yang punya ibadah, tapi jangan banggakan ibadah sama orang lain. Apalagi merendahkan dan meremehkan ibadah orang lain. Allah yang punya hati, yang maha membolak-balikkan hati. Tak ada yang tahu bagaimana hati kita. Dan akhir hidup manusia pun tak ada yang tahu. Husnul khatimah atau suul khatimah bukan dilihat dari sekarang, tapi dilihat kapan ketika dia mati. Ada orang pekerjaannya hari ini ahli surga, tapi ending hidupnya adalah suul khatimah, akhirat masuk neraka. Ada orang kita tengok hari ini pakaian ibadah, amalan-amalannya, pekerjaan neraka, Pak. Ending hidupnya husnul khatimah, akhirat masuk dalam surganya Allah. Kenapa? Karena surga hak prerogatif Allah yang dikasih Allah bukan kepada orang yang banyak ibadahnya, tapi kepada orang yang diridhai Allah. Apa manfaat kita yang banyak ibadah? Ibadah akan menentukan fasilitas surga yang disiapkan Allah sama kita. Karena anak kecil yang belum balik meninggal dunia masuk surga, tapi tidak mendapatkan fasilitas surga. Terima kasih segala perhatian. Mumpung masih bulan Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wa syamakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin dalam tutur sapa, dalam pertemuan kita ada adab yang kurang, ada cakap yang kurang sopan, ada pandangan mata yang mungkin tersinggung, ada lisan yang mungkin segala macam bahasa yang mau disampaikan, Pak. Macam kawan-kawan kalau udah masuk lebaran, dekatnya rumah sebelahan, kalau udah SMS panjang pakai puisi. Walau tangan tak bisa berjabat, walau wajah tak bisa bertatap, walau kaki tak bisa melangkah dekat. Rupanya waktu dah stroke, Pak. Tapi saya ke mana tak sanggup deh ngomong. Tengok di rumah udah aku raya, Pak. Udah juga pantas lah SMS katanya udah. Aku gak maksud begitu, ya. Tak mungkin aku datang ke rumah satu-satu. Nah, kalau mau datang satu-satu, enggak pernah apalah ke rumah satu-satu. Kalau pernah apalah, enggak ada undangan. Cuma ada lah kan. Mau datang waktu itu pintu tengok ada tamu enggak enak. Lah baik, makin lama ya makin parah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala khilafan. Usikum nasibillahi Allah. Nasallallahu wa fatahu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'matil iman fi kulli makan wa ala ni'matil islam fi kulli zaman wa ala ni'matil hidayah wa ala ni'matil istiqamah wa ala ni'matis sihah wal afiyah fi kulli sa'ah wa ala ni'mati ummat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya ahadun ya samad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa taqabbal du'aana wa niyyatana wa maqsudana wa hajatana ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana minas salihin rabbana hab lana minas salihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka taubatan nasuha wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka salaman ya Allah, salamatan fi kulli umurina, sihat wal afiyah alaina wa ahlina wa khususan ala sahibi ahli hadhil jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum